Dari Imam Bukhari, sahabat Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yarizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Tadi Hijaz termasuk kota Madinah di dalamnya, baik itu Taif dan sekitar Syam dan sekitar Makkah, itu termasuk Hijaz. Tapi ini hadis tertera di pintu Raudhah. Kalau kita masuk ke Makkah ke Madinah, ada 3 pintu, 1, 2, 3, atau 3 gapura untuk masuk ke Raudhah. Yang pertama, syafaati haqqun liman amana biha wa man lam yu'min biha lam yanalha. Di gapura pertama, syafaatku adalah benar, pasti bagi orang yang beriman kepadanya. Siapa yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaatku. Yang kedua, ini dia, al-imanu la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Pintu kedua ditulis di gapura masuk ke Raudhah, ya. Apa tulisannya? Iman itu adalah menuju kota Madinah, masuk ke kota Madinah, masuk ke lubuk, ke kampung-kampung kota Madinah yang tadi penghuninya orang-orang Yaman, penghuninya pendatang-pendatang orang Yaman dan orang-orang Ansar. Masuk, iman itu diterima sangat hangat dengan orang-orang Madinah, seperti kata Rasulullah, kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Seperti ular itu kalau mau pulang ke kandangnya, dia tahu kandangnya sendiri. Nah, dia tahu masuk. Nah, orang-orang Madinah, orang-orang Yaman penghuni pendatangnya sangat dijulukkan tadi di hadis yang lain, al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Iman adalah ada di orang-orang Yaman dan keilmuan pun ada di orang-orang Yaman. Nah, saya teruskan yang 3 gapura itu, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di pojok yang pas betul-betul pintu Raudhah. Kecil pintu Raudhah, 1,5 meter masuk. Hadis pertama tentang syafaat, hadis kedua tentang iman, hadis yang ketiga tentang Raudhah. Kalau kita perhatikan, kalau kita ziarah, insyaallah mudah-mudahan dibuka pintu umrah, kita ziarah insyaallah ke sana, kita tunjukkan tempat-tempat bersejarah itu, tulisan-tulisan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan tenar, ya. Kemuliaan kota Madinah, kemuliaan orang-orang Madinah, terutama orang-orang Yamannya yang dahulu, penghuni-penghuni pendatang ke kota Madinah sebelum kedatangan Nabi. Bahkan dari zaman Tubba, teringat saya bahwa tanah daripada masjid yang sudah ditempati oleh Nabi itu dahulu sudah diberikan oleh Raja Tubba dari Yaman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca di dalam kitab Zaburnya di zaman Nabi Allah Daud bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman di kota Madinah. Dia sudah bilang, nanti aku akan hadiahkan sebidang tanah untuk Nabi akhir zaman, Raja Tubba. Raja Tubba itu orang dari negeri Yaman, ya. Dan diselusuri nasab-nasab turunan-turunannya, terakhir adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Sa'ad Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah tempat yang dituju oleh Rasulullah tatkala disambut tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Rasulullah berjalan dengan untanya, masing-masing bilang, ya Rasulullah ke rumah saya, ya Rasulullah mampir di rumah saya, ya Rasulullah di sini singgah. Kata Rasulullah, biarkan terus, ini unta lebih tahu kemana akan dia istirahat atau duduk. Sampailah duduk itu unta dengan Rasulullah ke rumah ini, nggak mau bergerak lagi itu unta, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Sa'ad, dan dari cucu-cucunya Raja Tubba yang dahulu sudah mempersiapkan sebidang tanah buat Nabi kita membuat masjid. Itu asalnya dari Raja Yaman zaman-zaman dahulu. Itu kisah disebutkan oleh Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki. Banyak daripada tarikh-tarikh menyebutkan tentang asal-usul. Bahkan Nabi terakhir tidak mau menerima begitu saja, Nabi beli. Nabi beli itu tanah miliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wakafkan untuk umatnya, ya. Jadi nggak mau dia dikasih begitu saja, tapi dia beli dan dia wakafkan untuk umatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.